Kehadiran penjabat Bupati Sika sesungguhnya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan di kabupaten ini akibat dari masa jabatan bupati yang lama berakhir dalam kaitan dengan kesinambungan pemerintahan. Situasi dan kondisi pemerintahan berjalan dengan baik, lancar, aman. Bahwa ada riak-riak kecil itu biasa, itu saat. Yang kedua, dalam kaitan dengan pileg dan pilpres sangat sukses, bisa memberikan kontribusi suara masyarakat itu untuk menentukan pilihannya itu di atas 70%. Itu satu keberhasilan yang luar biasa dalam rangka memotivasi masyarakat untuk harus menggunakan hak pilih. Dan berjalan aman, tenteram, tidak ada satu hal pun yang mengganggu ke situasi dan ketertiban ini. Dalam kaitan melaksanakan kegiatan berbagai pembangunan yang ada ini, sebetulnya kita bisa melihat secara fisik dampak dari itu. Minimal ada pembenahan di Kota Maumere ini. Dengan sumber dana yang terbatas masih bisa berbuat sesuatu. Kita lihat beberapa perbaikan jalan di kota ini walaupun hanya tutup lubang dan sebagainya, tetapi itu suatu upaya yang memang kapasitasnya dia dengan anggaran yang terbatas masih bisa dilakukan. Kehidupan kota di Maumere ini sedikit gebiar, sedikit ramai dengan adanya berbagai aktivitas malam hari, misalnya di Car Free Night sana. Kemudian dari Kota Maumere sudah mulai nampak agak terang, ada listriknya dan sebagainya. Situasi persampahan, pengelolaan mulai agak sedikit baik, walaupun dengan keterbatasan fasilitas, tapi masih diupayakan dengan baik. Hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan dengan baik, sehingga tidak ada satu hal yang luar biasa yang bisa menimbulkan kegaduhan di antara dua lembaga ini. Ini satu kemampuan yang bisa beliau bisa memanage dengan baik. Waktunya juga sangat mepet. Tapi untunglah kita ditunjuk penjabat yang berasal dari dalam, apalagi dari Sekda, yang selama ini sudah tahu kondisi Sika, sehingga tinggal hanya melanjutkan saja. Kalau saja penjabat itu dari luar, dia ada waktu yang bisa untuk mempelajari lagi, sehingga waktu untuk melakukan kegiatannya sedikit. Nah, ini yang pikiran saya, dengan tugas yang dibebankan kepada dia, dalam 1 tahun ini dia sudah menjalankannya dengan baik, walaupun di mata banyak orang yang punya harapan, ini belum ada, ini belum ada, ini belum ada, dan belum bisa dan sebagainya. Nah, itulah persoalan waktu dan dukungan dari berbagai pihak. Saya Stefanus Sumandi Esvil, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sika periode 2024-2029. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini saudara penjabat bupati, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa bakti 1 tahun terakhir. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tugas penjabat bupati
adalah melanjutkan visi misi program kegiatan Bupati sebelumnya dan juga menginovasi program dan kegiatan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sika. Karena itu saya setelah mengamati, mendalami dan kami dalam tugas pengawasan, kami melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sika di bawah kepemimpinan Saudara Penjabat Bupati berjalan dengan baik hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan berbagai macam hal yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dijalankan dengan baik. Program-program yang juga dilanjutkan oleh Pak Penjabat Bupati adalah pembangunan infrastruktur. Hari ini penataan Kota Maumere sudah dibenahi dengan baik setelah Bupati sebelumnya menata kota ini dengan infrastruktur pembenahan pipa transmisi untuk air minum Kota Maumere. Ini dilanjutkan dengan pengerjaan jalan di Kota Maumere, juga menghidupkan Kota Maumere dengan penerangan yang cukup. Selain itu, pelayanan publik lainnya juga berjalan dengan maksimal. Ya, sebagai wakil rakyat, kami memberi apresiasi dan terima kasih atas kerja keras ini, termasuk evaluasi APBD kita yang terakhir, APBD tahun 2023 oleh BPKRI perwakilan Nusa Tenggara Timur dinilai baik karena diberi dengan opini wajar tanpa pengecualian. Itu artinya bahwa dari sisi transparansi, pertanggungjawaban keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah itu berjalan dengan baik. Selain itu, tugas Saudara Penjabat Bupati itu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sika. Seluruh proses dijalankan dengan aman, tertib oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sika dalam hal menggunakan hak pilihnya itu dilindungi oleh negara dan pemerintah, struktur mulai dari kabupaten, kecamatan dan desa sudah menggerakkan masyarakat Kabupaten Sika untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Seluruh proses itu dilanjutkan dengan memfasilitasi proses pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sika, dan kami sudah melalui proses itu dengan baik, dan tanggal 26 Agustus 2024 kemarin sudah dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD periode 2024-2029 dengan aman dan lancar. Menurut saya ini tidak terlepas dari kerja keras Saudara Penjabat Bupati dalam memimpin daerah ini untuk mengimplementasikan praktik demokrasi di daerah ini. Harapan saya ke depan juga pemerintah daerah terus menjadi bagian terpenting dalam proses Pilkada Sika 2024 yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
kehadiran pemerintah, terutama saudara-saudari kami ASN, diharapkan terus menjaga netralitas meskipun memiliki hak pilih, namun ketaatan kita terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku mesti menjadi hal yang wajib untuk penyelenggara pemerintahan dari daerah, terutama saudara-saudara kami dari ASN. Saya kira ini menjadi penting supaya ke depan kita bisa menyelenggarakan pemerintahan ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dalam sistem demokrasi yang kita bangun. Gotong royong dan kemitraan pemerintah dan DPRD selama ini juga berjalan dengan baik. Karena itu RAPBD Induk 2024, RAPBD perubahan juga kami bisa membahas dan menetapkan tepat waktu sesuai dengan agenda yang direncanakan. Itu semuanya kami menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja keras saudara penjabat bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Saya kira ini satu dua hal yang menurut saya perlu saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memberi apresiasi dan dukungan pada saudara penjabat bupati sebagai mitra dari DPRD. Tentunya dalam seluruh dinamika politik itu ada kritik dan saran, tetapi itu bagian dari proses politik untuk bisa mencapai kata sepakat yang intinya untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Sika. Terima kasih. Sebagai warga masyarakat yang turut aktif melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sika ini, saya melihat bahwa penjabat bupati ini sudah disiapkan oleh pemimpin sebelumnya, mulai dari sekda sampai kepada penjabat bupati. Yang dilaksanakan ini merupakan keberlanjutan daripada pemimpin sebelumnya dengan beberapa tugas pokok dengan tenggang waktu selama 1 tahun ini. Beliau harus menyiapkan beberapa hal, yaitu yang pertama menyukseskan pemilu, dan memang melalui pilpres dan sebentar lagi pilkada, yang bersangkutan sudah melaksanakan koordinasi yang sangat bagus untuk mempersiapkan hal itu. Dan saya kira selama perjalanan pemerintahan ini, saya kira tidak ada gejolak dan damai-damai saja. Dan itu sukses pemilu sudah nampak sekali. Tinggal kita menunggu pilkada ya, pilkada. Diharapkan supaya hal ini juga bisa terjadi seperti itu. Dan itu saya lihat dalam figur pemimpin ini, kerjasama dengan semua instansi terkait saya kira bagus. Itu sukses pemilunya. Kemudian yang berikut, sukses APBD, saya berpikir begini. Sebab beliau setelah menerima estafet kepemimpinan itu, ada penugasan dari pemerintah di tingkat pusat dan regulasi aturannya. Dalam rangka persiapan penjabat bupati, dia harus menyusun rencana itu sampai dengan rencana anggaran pemerintah anggaran APBD itu sampai dengan tahun 2025. Dan itu kita bertanya, kok bisa menyusun sampai situ? Dan hal ini sudah disiapkan bersama dengan pemimpin yang lama sebelumnya. Saya kira itu kan. Dan dia melaksanakan bersama, dia melanjutkan apa yang sudah disusunkan bersama pada saat itu. Kita juga bertanya-tanya, kok bisa begitu? Tetapi aturan di pusat sudah membenarkan dan memodekan harus terjadi seperti itu. Dan saya berpikir bahwa APBD ini sudah berjalan dengan bagus dan sesuai dengan peraturan-peraturan sudah ada. Dan itu sudah bekerjasama dengan DPR-nya sudah berjalan bagus. Sekarang bagaimana melihat penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang 1 tahun itu? Memang banyak hal yang sudah dilaksanakan secara positif, sangat bagus. Walaupun di sana sini ada hal-hal masa lalu yang masih tergandak dengan persoalan-persoalan tertentu, tapi bagaimana yang bersangkutan itu dengan rohnya dia bisa menyelesaikan secara perlahan dan sukses selama perjalanan selama 1 tahun ini. Saya berpikir ini, saya persiap untuk penjabat bupati ini. Dan saya harapkan juga sebagai masyarakat Kabupaten Sika, pemimpin yang baru diharapkan sudah harus melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh penjabat bupati sekarang. Gerakan progres terorganisir
maju dalam perkembangan dan berkembang untuk maju. Itu untuk pemimpin yang berikutnya. Jadi belajar daripada masa lalu dan harus dengan pesan saya ini. Terima kasih. Nama saya Serli Irawati. Saya Ketua Akusika, Asosiasi Pelaku UMKM dan Ekraf Kabupaten Sika. Menurut kami, kalau kami melihat kinerja Pak PJ Bupati selama 1 tahun ini secara umum baik. Nah, kami melihat dari sisi ekonomi kreatif ataupun dari sisi UMKM, kami melihat bahwa UMKM lebih diperhatikan. Ya, contohnya digiatkannya Car Free Night itu sangat-sangat membantu terutama usaha mikro yang mulai tumbuh dan mulai berkembang sejak COVID kemarin sudah bisa memulai usahanya walaupun itu kecil-kecilan di tiap hari Sabtu malam Minggu, dan itu cukup bisa meningkatkan pendapatan mereka secara mingguan ya. Terus kami di Akusika juga memperoleh fasilitas di mana ketika kami memperoleh bantuan CSR dari PLN, kemudian kami mendapatkan bantuan berupa peralatan produksi untuk UMKM. Saat itu kami mengajukan bantuan untuk diberikan tempat untuk rumah produksi Akusika. Nah, di situ Pak PJ merespon dengan baik dan kami diberikan tempat. Nah, ini sangat membantu UMKM di mana kami sudah memperoleh alat, kemudian kami memperoleh tempat, kami bisa mulai action dengan teman-teman UMKM. Kami sudah bisa memulai pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melakukan pelatihan-pelatihan di bidang sanggar budaya, seperti itu. Jadi keterlibatan Pak PJ di dalam kegiatan UMKM ini sangat terasa, sangat baik kalau menurut saya. Dan kota sudah mulai menunjukkan perubahan ke arah baik. Misalkan kebersihannya mulai diperhatikan, pasar mulai ditata, sampah-sampah tidak berserakan lagi. Terus kemudian selain dari sisi kebersihan, malam hari sudah mulai ada penerangan berupa lampu-lampu hias, dan itu sangat menarik, dan kota Maumere lebih terlihat hidup seperti itu. Itu dari sisi UMKM yang saya lihat dari Pak PJ selama ini, kinerjanya cukup bagus. Direncanakannya Festival Jelajah Maumere ini sangat bagus sekali untuk menarik wisatawan ataupun peminat budaya dan juga destinasi-destinasi budaya pariwisata yang ada di Kabupaten Sika. Dan di samping itu, Jelajah Maumere ke depannya juga sangat membantu UMKM, karena dengan adanya tamu-tamu yang datang, minat-minat dari tamu yang datang itu mereka bisa belanja produk-produk kerajinan dari UMKM, juga makanan-makanan olahan dari UMKM. Terima kasih.